Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Siswanto, di Blank On 5115 channel. Kali ini kembali kita akan bahas tentang lembaga keuangan mikro yang ada di desa, di mana hari ini kita undang Bapak Maryanto, Sarjana Ekonomi, Kepala Unit Desa, BRI Unit Sambong. Baik, selamat siang Pak Maryanto. Kita mau kembali dengan kami di Blank On 5115 channel. Ini sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat, salam seger waras. Alhamdulillah seger waras. Pak Maryanto, Bapak kami undang pada kesempatan kali ini. Kita punya tema pembahasan, yaitu peran lembaga keuangan mikro yang ada di desa, perannya sampai sejauh mana terhadap perkembangan ekonomi di pedesaan. Mungkin sebelumnya berkenan Pak Maryanto mungkin memperkenalkan diri dulu dengan pemirsa. Monggo kita mohon izin untuk melepas masker Pak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maryanto. Pada saat ini saya kebetulan menjabat di Kepala Unit BRI Unit Sambong yang masih masuk di BRI Kantor Cabang Cepu. Jadi kalau boleh cerita sedikit Pak Sis terkait dengan BRI. Jadi mungkin di Indonesia itu BRI Cabang Cepu itu BRI yang paling unik, paling unik sendiri. Gimana ini Pak Marin? Uniknya itu kita setiap cabang itu kan sebenarnya ada di kabupaten. Cuma kebetulan ini Kecamatan Cepu dikasih kesempatan untuk mengembangkan bisnis sebagai kantor cabang. Dan uniknya lagi kantor cabang Cepu ini mempunyai dua wilayah geografis. Jadi membawahi Kabupaten Blora dan Kabupaten Bojonegoro. Jadi selain kantor cabang Cepu ini di bawahnya Sambong, ini di bawah kantor cabang Cepu, Kecamatan Kasiman, Kecamatan Purwosari, terus kemudian Kecamatan Padangan itu masuk wilayah bisnisnya BRI Kanca Cepu. Dan ini mungkin satu-satunya itu Pak sih, satu-satunya BRI Kantor Cabang Cepu yang hanya ada di Indonesia. Jadi wilayahnya perbatasan Dan kebetulan juga di dua provinsi. Provinsi Jawa Tengah sama Provinsi Jawa Timur. Dan saat ini saya bersama teman-teman di BRI Unit Sambong. Jadi kita ada khusus wilayah bisnis kita hanya di Kecamatan Sambong, minus Desa Giyanti, Desa Mbraboan sama Desa Biting. Kenapa? Itu masuk di wilayah unit kerjanya BRI Unit Karangboyo. Oh, gitu ya. Pembagiannya seperti itu. Di BRI Sambong ini saya mempunyai 5 tenaga pemasar. Kalau sekarang ini istilahnya Pak Mantri. Pak Mantri. Dulu kalau orang itu mindsetnya kalau sudah mantri itu pasti mantri BRI itu. Gitu bukan mantri suntik. Bukan. Tapi mantri BRI. Saya ada 5 tenaga pemasar mantri itu. Dan wilayah Sambong ini walaupun dari sisi geografisnya itu mungkin Pak Sis juga paham bahwa di Sambong ini banyak sekali hutan. Jadi potensi-potensi yang nanti ada di Kecamatan Sambong ini mencoba akan kita garap dengan teman-teman
BRI unit Sambong. Istilahnya ya kalau bahasa kerennya itu kalau manajemen BRI, direksi BRI ingin mengembalikan bahwa BRI unit itu yang mungkin juga waktu dulu Pak Sis, waktu ya mungkin saya belum lahir Pak. Iya, iya. Itu namanya BRI unit desa. Nah, ini makanya kebetulan Pak Sis juga bisa alhamdulillah bersilaturahmi dengan kita, dengan BRI. Semangat kita untuk kembali ke desa, kembali ke pasar, itu untuk membangun desa, Pak Sis. Itu gitu, mungkin kami dan seluruh seluruh insan brilian, kalau di BRI insan brilian. Itu Pak Sis, penerangan dari kami, Pak Sis. Nah, sekarang kan gini, kondisi saat ini itu kan dengan undang-undang desa yang ada, di mana desa itu punya otonomi tersendiri dalam rangka mengelola pemerintahan dan mengelola kewilayahan dia untuk menjadi desa yang mandiri. Itu sangat terbuka luas gitu. Betul, Pak. Nah, sehingga kalau desa itu mau mandiri gitu, tentunya kalau orang Jawa bilang itu Jerbasuki Mawobeo. Nah, ini. Nah, sehingga saya mengundang daripada BRI sebagai salah satu lembaga keuangan mikro ya di perbankan, diharapkan bagaimana BRI bisa berperan di desa sebagai lembaga keuangan mikro itu untuk membantu masyarakat dalam pengembangan usahanya, ya, sehingga mereka benar-benar bisa menjadi desa yang mandiri gitu. Nah, selama ini bagaimana peran BRI sendiri ke desa-desa, mungkin kaitannya dengan program-program yang ada di desa gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Sis. Kembali tadi sudah saya sampaikan bahwa rumah BRI itu sebenarnya ada di desa. Gitu. Jadi mungkin juga kita sebagai warga negara Indonesia ataupun mungkin bangsa kita beruntung karena mungkin saham BRI ini sebagian besar dimiliki oleh pemerintah. Tadi juga sudah kami sampaikan bahwa pesan dari direksi, pesan dari manajemen di kantor pusat, teman-teman itu kepengennya dikembalikan ke wilayahnya. Jangan ya kalau jauh-jauh gitu ya. Kalau diibaratkan tadi kalau Pak Jerbasuki Mawobeo, kalau kita jangan lupa kulitnya. Itu. Jadi ini sudah mulai ditanamkan oleh manajemen BRI. Desa itu adalah bagian dari BRI, dan BRI juga sebenarnya bagian dari desa. Banyak sekali program-program dari BRI yang mungkin diperuntukkan desa, termasuk kita itu kemarin dipercaya oleh pemerintah mulai mengelola KKS, mengelola kartu tani. Itu ya harapan dari kita semua bahwa BRI akan selalu hadir di hati masyarakat desa. Program-program kita banyak sekali Pak Sis, mulai dari pojok mantri desa yang setiap teman-teman mantri itu alhamdulillah kita sudah bersinergi dengan kepala desa. Jadi pelayanan itu dimaksimalkan, hanya kalau bisa di bumdes itu bisa kita optimalkan bersama. Gitu, saya kira itu bukan hal yang sulit Pak Sis ya bagi kita. Nah, dalam rangka ini menopang ya, saat ini kan mulai rame ya diperbincangkan kaitannya dengan UMKM gitu ya. UMKM yang ada di desa nih baru digerakkan jadi marak-maraknya sekarang sedikit UMKM. Nah, bagaimana peran BRI dalam mensupport UMKM ini? Kembali kita kemarin itu mengalami yang namanya pandemi. Pandemi itu
mengintrospeksikan diri kita bahwa sekarang ini sudah terjadi perubahan peradaban. Kalau dulu ini bagi kami Pak, bagi insan BRI, peradaban yang mungkin bagi sebagian orang itu ya sebuah keniscayaan kemarin yang perusahaan-perusahaan retail di bidang sembako perdagangan mungkin banyak yang belum tikar ya Pak Sis, yang collab. Di kita sebenarnya di BRI sudah ada yang namanya, ini kebetulan saya juga pakai bajunya ini, Pasar ID. Pasar ID itu kalau saya ibaratkan ini, kalau nanti teman-teman UMKM yang khususnya di Sambong ini, alhamdulillah kemarin juga saya melihat Pak Sis bersama dengan pejabat kecamatan sudah mengukuhkan ya Pak Sis ya, operasi UMKM. Itu saya kira perubahan yang luar biasa. Dan saya yakin Sambong ini di UMKM-nya pasti akan maju. Amin. Ini hanya masalah sinergitas kita saja. Betul. Tapi mungkin bank-bank tetangga sih ya nggak melirik ya Pak Sis ya. Tapi alhamdulillah kita sudah ada di hati masyarakat BRI itu. Pasar ID ini sebagai wadah nanti teman-teman UMKM yang mau memasukkan produk-produknya, memasukkan industri-industrinya, itu bisa kita masukkan ke Pasar ID. Dan harapan kita juga keniscayaan ini ya harus kita rubah. Mungkin juga dengan adanya perubahan peradaban ini, digitalisasi bagi BRI ini adalah sebuah keharusan Pak Sis. Sebuah keharusan. Sepakat. Perubahan peradaban mungkin yang kemarin orang-orang yang belum ngerti harus belanja dari rumah, terus belum ngerti pembayaran pakai kris, pembayaran pakai mesin EDC, itu kan sekarang kita sudah alhamdulillah BRI sudah menyiapkan kita itu semua. Ya harapan kami semua bahwa kembali lagi di era digitalisasi ini sistem kita bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan yang namanya usaha mikro, kecil dan menengah itu. Nah ini kaitannya kalau secara ini ya Pak, secara teknisnya. Jadi memang selama ini kan banyak mungkin lembaga keuangan mikro yang lain, mungkin dalam bentuk koperasi dan lain sebagainya, yang mencoba dia ingin membantu masyarakat yang di bawah dengan segala kemudahannya gitu ya, dengan segala kemudahannya. Nah ini kan juga artinya BRI harus mampu gitu ya, mampu menyandingi mereka dengan nilai manfaat yang lebih baik. Ya. Nah, bagaimana secara secara teknis untuk kasarannya itu meminjam atau kredit ya. Kalau seseorang itu mau kredit, kemudahan-kemudahan apa yang diberikan atau ditawarkan BRI untuk masyarakat, khususnya UMKM ini? Di kita Pak Sis itu sudah ada yang namanya kredit usaha rakyat, KUR. Sebenarnya kalau saya boleh mengulas, KUR itu sebenarnya diperuntukkan, memang tadi yang disampaikan Pak Sis, orang kadang malas ke bank, itu akhirnya ya udah ambil koperasi gitu aja yang lebih mudah, lebih cepat, terus mungkin juga tanpa administrasi, tanpa ini dan itu. Cuman kan kadang tidak disadari masyarakat itu dari kemudahan itu kadang kan terjebak dengan situasi. Betul. Di kita sudah ada namanya KUR, dan manajemen juga sudah membuat program lagi yang namanya
ultra mikro yang lebih kecil lagi, yang mungkin juga lebih simpel lagi. Ya, kita berharap juga masyarakat juga sudah bisa memilih lah. Ini yang bisa memberatkan pribadinya, ini yang di luar dari kemampuan masyarakat itu, ataupun mungkin enak ya, bukannya promosi enak di BRI dengan mungkin juga kita sudah mulai membuat kemudahan-kemudahan. Tadi juga sudah saya sampaikan, pojok mantri desa ini salah satu bentuk program kita untuk ya perlahan-lahan Pak Sis, perlahan-lahan nanti biar masyarakat sudah mulai ngerti, di desa ini yang ngelola Pak Mantrinya ini. Gimana? Secara teknisnya gimana itu program pojok mantri desa itu? Pojok mantri desa ini secara teknisnya nanti kita mengembangkan desa. Di situ sebenarnya teman-teman mantri sudah kerjasama ya, sudah kerjasama dengan pihak desa. Kita juga hanya memintalah layout sedikit pelayanan BRI. Dan di pojok mantri desa itu nanti kita juga akan sinergi dengan ini yang lagi kita galakkan, penyebaran agen BRI Link. Agen Briling ya. Agen Briling itu harapan kita sebagai kepanjangan tangan dari BRI, pelayanan nggak perlu ke kantor di desa itu. Sudah ada pojok mantri desa yang nanti mengelola agen Briling yang sudah kita kemas sedemikian rupa layoutnya, terus kemudahan-kemudahan di dalam sistemnya BRI Link itu juga saya kira masyarakat saya yakin bisa menerima Pak, sistem-sistem yang ada di BRI ini. Jadi nggak seperti dulu gitu ya. Saya sendiri misalkan, kalau mau pinjam ke BRI mesti persyaratannya harus datang ke kantor dengan persyaratan yang ini. Mungkin sekarang lebih simpel dan lebih enak ya. Karena orang tinggal mungkin ke Pak Mantrinya kalau memang sudah terbiasa, Pak gimana ini, mungkin Pak Mantrinya sendiri sudah bisa membantu kayak gitu aja Pak. Apalagi sekarang ini banyak sekali Pak Sis yang mudah-mudah aja di era digitalisasi, finansial fintech itu, finansial teknologi itu, fintech. Kita mau pinjam tanpa apa-apa, tinggal foto KTP, foto diri, mungkin bisa langsung dilayani. Cuman kan di fintech itu juga perlu kita edukasi juga masyarakat, jangan sampai nanti terjebak ini kredit online yang itu banyak berkembang. Ya, betul, gitu. Kredit online itu. Nah ini kan memang bisa dengan istilahnya dampak positif negatifnya itu kan perlu dipertimbangkan, sehingga kita mengambil keputusan untuk kredit itu seperti apa, perlu pemikiran matang. Mungkin ini salah satu mungkin dari BRI yang mungkin sudah punya pengalaman demikian sudah lama, tahun berapa berdiri? 1890 ya. Kita sudah berulang tahun di 126 ini. Wah, luar biasa. Luar biasa. Nah, jadi itu, dan ini untuk KUR tadi ya, KUR kredit usaha rakyat ya. Nah, ini sebenarnya itu diperuntukkan siapa ini? KUR itu sebenarnya tadi saya sampaikan, KUR ini sebenarnya untuk masyarakat yang belum bankable. Belum bankable maksudnya belum punya akses ke bank yang ini. Jadi ya itu ada rasa khawatir kalau ke bank nanti gini. Nah, itu sebenarnya target dari KUR itu seperti itu. Nah, ini kita juga tetap membuka diri Pak Sis, bahwa KUR ini khususnya yang teman-teman UMKM yang sudah kita bentuk itu, KUR ini kalau bisa kita optimalkan, tapi dengan catatan Pak Sis, ketika sudah melebihi dari kuota yang ditetapkan oleh sistem, yaitu mau tidak mau harus kita naikkan. Jadi kalau bahasanya sekarang itu UMKM naik kelas. Ya, gitu. Nah, itu untuk ini plafon kredit dari KUR sendiri seperti apa itu?
Kalau plafon saat ini sesuai dengan ketentuan pemerintah itu bisa sampai dengan 100 juta. Tapi itu pun kan juga harus nggak secara langsung terus kita mengedukasi masyarakat, langsung kita kasih 100. Ya bisa aja, tapi kan nanti kedepannya nanti kalau kemampuan membayarnya itu malah memberatkan dari nasabah kan, ya tetap kita analisa kelayakan usahanya, terus kemampuan membayarnya itu perlu kita. Kalau agunannya bagaimana, Pak? Untuk agunan kalau KUR ketentuan dari pemerintah memang tanpa agunan. Mohon maaf, tanpa jaminan. Agunan itu kan hanya sekedar apa ya? Ya kalau istilahnya Pak Sis mau ngasih sesuatu misalkan ke saya, ini bisa tak percaya apa enggak? Gitu sama aja. Kepercayaan. Sistem bisnis itu kan, oh ya sama ketika kita kerjasama, oh ini bisa kita percaya enggak? Lah ini kan unsur prudensial kita yang perlu kita pertajam juga. Jangan sampai nanti KUR ini dengan bunga yang ringan, dengan kemudahan, malah nanti bisa memberatkan dari si UMKM itu kan. Muspro juga Pak Sis kita mengeluarkan KUR. Oke, tentunya itu ini. Kalau tadi Pak Marianto menyinggung masalah edukasi. Nah, adakah suatu program dari BRI di masyarakat itu ini pendidikan masyarakat yang kaitannya tentang menggunakan uang itu seperti apa gitu ya. Jadi karena kan begini, kalau kita bicara ini mungkin kalau dapat duit kan senang. Iya. Ya. Oh, dapat duit senang. Mengelolanya yang itu yang perlu. Iya, ini mengelolanya ini yang susah. Sehingga bagaimana ataupun yang dilakukan BRI dalam rangka mengedukasi masyarakat, baik itu secara mental kewirausahaan maupun secara teknis bisnis itu sendiri. Bagaimana? Oke, kalau di kita Pak Sis, jadi kita mengeluarkan kredit itu terus tidak kita lepas saja. Jadi pembinaan ke nasabah itu tetap kita jalankan. Ada pembinaan yang secara onsite itu kita langsung edukasi ke masyarakat, bagaimana cara mengelola usaha. Kadang kan teman-teman mantri juga daripada lewat itu kan, oh ini kemarin nasabah saya, oh berarti kita perlu mampir bagaimana mengelola usahanya, terus bagaimana sistem pembukuannya, itu kan harus kita edukasi terus. Itu secara onsite, secara offset ya ada yang pembinaan secara offset itu ya mungkin kadang kita juga telepon Pak Sis, bagaimana keadaannya, terus pembayarannya untuk bulan ini bagaimana. Jadi kita tetap yang namanya pembinaan ke nasabah itu terus menerus. Kalaupun untuk nanti pelatihan ini kan sebenarnya ada satu program lagi Pak Sis, kalau nanti masyarakat ingin menghendaki pelatihan. Kita ada yang namanya pembentukan desa brilian. Desa brilian. Saya melihat di Sambong ini ada satu keunikan juga, ada satu potensi, termasuk juga di wilayahnya Pak Sis ini. Kedung Pupur itu, Kedung Pupur ada warna wisatanya, terus ada kolam renangnya. Mungkin juga bisa dimanfaatkan, kita manfaatkan itu untuk kita mendirikan kios-kios, warung-warung di situ. Salah satu program dari kita untuk mengedukasi, membuat pelatihan itu ya kita bikin desa brilian. Kalau bentuk-bentuk ini mungkin kayak seminar, workshop, itu ada nggak program dari BRI yang kaitannya mengedukasi masyarakat tentang bagaimana mengelola uang? Kalau itu kita nanti BIKIS ya Pak Sis ya, BIKIS. Artinya BIKIS ini mungkin ada klaster-klaster yang sudah dibentuk oleh desa, itu bisa aja kita bersama-sama
membuat pelatihan tata kelola keuangan yang benar ini bagaimana. Terus nanti tidak hanya tata kelola keuangan, tata kelola pemasaran itu bagaimana, itu bisa kita lakukan. Program-program ini tentunya kita sendiri harus bisa membuat klaster-klaster itu. Salah satu contoh ini misalnya kemarin ada di Pocowatu, desa Pocowatu, itu ada namanya yang klaster rengginang. Buat rengginang itu banyak Pak Sis. Nah itu bisa kita lakukan pelatihan, mulai dari packaging, mulai dari tata kelola manajemennya, mulai dari sistem marketingnya, terus bagaimana nanti setelah ini kita kelola dengan baik, terus kita masukkan ke pasar ID itu sebenarnya kalau nanti bisa kita jalankan bersama itu gitu istimewa, istimewa Pak Sis. Jadi itu pemirsa banyak program yang mungkin pemirsa itu belum tahu. Dengan podcast ini panjenengan sudah mulai kenal dan paham bagaimana peran lembaga keuangan mikro yang ada di desa dalam rangka membantu masyarakat dalam masyarakat membangun ini untuk menuju desa yang mandiri. Gitu, mungkin kita istirahat dulu. Ini mari. Oke, kita lanjutkan Pak ya. Nah ini mudah-mudahan sudah membasahi tenggorokan kita. Nah kaitannya secara ini, yang saya maksudkan kan seperti ini Pak Marianto. Jadi pihak bank itu tidak hanya istilahnya memasarkan produknya, produknya bank kan berarti kan uang uang. Karena ini kan perlu ada suatu kerjasama antara pihak bank dengan masyarakat sebagai orang yang membutuhkan dana itu. Karena kalau masyarakat itu tidak terlatih, masyarakat itu tidak terdidik untuk menjadi seorang wirausaha yang baik, tentunya problem juga bagi bank, karena nanti baliknya akan kesulitan juga pihak bank untuk menarik dananya gitu. Nah ini kepingin saya punya gambaran kan ada suatu pendidikan gitu pendidikan kepada masyarakat yang mana ini beberapa memang mestinya siapa yang mendidik gitu siapa yang mendidik masyarakat yang kaitannya itu. Karena kalau saya lihat dunia pendidikan kayaknya juga kurang menyentuh tentang mental kewirausahaan baik itu. Nah terus mana lagi pemerintah dari dinas apa gitu Nah ini memang menjadi permasalahan karena memang ini kan budaya, kaitannya dengan budaya, cara berpikir dan berperilaku masyarakat kita Mungkin beda, ini Nyun Sewu ini kalau Nyun Sewu pemirsa mungkin kita akan beda budaya kita, orang Jawa dengan orang Padang, dengan orang Batak, mungkin dengan orang Cina akan beda. Betul. Karena itu kaitannya dengan pola pikir dan perilaku. Dan pola pikir dan perilaku itu kan mulai dari kecil sudah kita bentuk. Itu kan itu harus kita bentuk. Nah, itu adakah program BRI untuk itu? Karena ini saya tuh rasanya ikut berdosa gitu ikut berdosa di saat kita melihat bahwa itu harus kita lakukan tapi kita tidak melakukan, bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa gitu. Nah itu gimana itu Pak Marianto gitu.
Ya, mungkin dalam konteks kita sebagai lembaga keuangan, apalagi kita juga dimiliki oleh pemerintah, kita hanya sekedar sebagai fungsi intermediasi aja, Mas. Jadi menghimpun dana masyarakat, kemudian mengeluarkan dalam bentuk kredit. Ya. Dan itu pun kan juga menghimpun dana masyarakat itu juga kita harus sesuai dengan ketentuan sebagai lembaga penjamin simpanan. Kalau untuk pendidikan entrepreneur ini sebenarnya ya saya juga BRI juga berharap pemerintah yang istilahnya menyediakan tempatnya dan kita kalau dijadikan sebagai narasumber ini sebagai sebuah kolaborasi yang sip lah Pak Sis. Jadi pemerintah mungkin yang paling kecil adalah pemerintah desa. Pemerintah desa itu syukur-syukur di setiap desa itu sudah mulai kita gerakkan pasar-pasar yang ya kecil lah, pasar kecil kita bangun, termasuk tadi konsep desa brilian Pak Sis itu kan bisa membuat sebuah pasar kecil. Nah, nanti tinggal kolaborasi kita aja untuk sebagai support sebagai narasumber, bisa kita ajari bagaimana kita mengelola keuangan dengan jiwa entrepreneur. Nah, ini yang saya kira juga menjadi kewajiban kita bersama. Jadi memang itu kan menarik. Jadi memang itu satu pendidikan yang kita dapat mulai dari kecil ya. Dari kecil itu harus kita didik ya. Jadi apalagi kebiasaan kita ataupun budaya kita terhadap mengelola uang ini kan kadang saya sendiri juga bingung juga. Misalkan teman-teman itu misalkan kita bisnis belum untung aja ya. Artinya misalkan nanti untungnya bulan depan. Nah, sekarang sudah kita ambil untungnya gitu. Atau mungkin down payment dulu. Iya, gitu. Sudah diambil atau mungkin ini misalkan kita bisnis itu ada keuntungan 100. Ya, bagaimana keuntungan itu tidak sepenuhnya diambil untuk kebutuhan kita, tapi juga harus kita kembalikan sebagai simpanan ataupun mungkin untuk ini pengembangan usaha kita. Ini kan perlu pendidikan gitu Pak. Itu perlu pendidikan dan itu saya yakin jika BRI ikut dalam edukasi masyarakat seperti itu, tentunya bagi BRI sendiri kan ada nilai positifnya sehingga saling membantu ya, simbiosa mutualismenya itu jalan gitu. Saya lupa Pak Sis. Sebenarnya kita ada ya, cuman hanya tersirat aja, nggak tersurat secara administrasi ataupun tidak tampak secara lahir. Jadi kita ada program juga yang namanya Strawberry Kasir. Strawberry Kasir itu diperuntukkan bagi UMKM yang nanti kalau bisa kita aplikasi Strawberry Kasir itu bisa dipahami oleh UMKM, itu sebenarnya di situ sudah ada menu pelatihan, pembelajaran. Karena apa? Di situ nanti dalam Strawberry Kasir ada yang namanya harga pokok pembelian, terus ada namanya stok barang, terus nanti barang itu yang keluar berapa. Itu kalau kembali lagi ini juga sebagai wawasan aja untuk masyarakat. Gitu. Di BRI yang UMKM itu kita sudah punya yang namanya Strawberry Kasir. Kok pakai strawberry? Maksudnya gimana strawberry? Strawberry ini memang aplikasi Pak Sis. Kembali lagi digitalisasi ini ya. Kita kalau ini kan sudah mulai gencer kita lakukan. Jadi ada strawberry itu yang nama aja sih. Mungkin juga nggak tahu ya Pak Sis yang menciptakan strawberry ini. Mungkin strawberry itu sebuah buah yang kecil tapi kok warnanya menarik gitu, tapi kok kita ada dua Pak Sis. Strawberry Kasir itu untuk edukasi langsung ke UMKM, terus ada yang namanya strawberry tagihan. Strawberry tagihan ini kembali lagi kita ingin menyasar
biar masyarakat juga paham digitalisasi. Jadi sudah mulai kita batasi dengan kejadian pandemi itu, sudah kita mulai batasi bertatapan muka, berinteraksi langsung. Kita semua sudah kalau sudah pakai aplikasi gitu ya. Digitalisasi pakai HP itu sudah dunia milik kita sini. Cuma jangan kembali lagi, kita masih semangat, punya effort yang tinggi untuk mengedukasi terus, di samping back to home itu tadi kembali ke rumah. BRI saat ini juga sudah menjadi development agent, agen pembangunan. Itu semangat kita lah untuk membangun desa kita, Pak Sis. Oke. Karena kalau di Blank on 5115 ini kan misinya kan desa membangun desa, ya. Jadi kalau kita ngelihat konsep daripada Kementerian Desa itu sendiri, bagaimana desa itu memang dibuat pemberdayaannya itu ditingkatkan, ya. Terutama misalkan adanya BUMDes, ya, BUMDesma. Terus ada peningkat dari perdagangan sendiri, punya program-program tentang itu UMKM naik kelas dan lain sebagainya. Program-program itu tentunya ini harus bisa disinkronkan, ya. Jadi disinkronkan antara program pemerintah untuk desa dan pihak ketiga, lembaga keuangan yang ada masuk di dalam desa itu bisa sinkron gitu loh. Sinergi, ya, bersinergi sehingga apa yang kita harapkan desa membangun itu bisa segera bangkit dan tujuannya itu ke desa mandiri gitu loh. Gitu, Pak. Nah, mungkin kalau untuk BRI sendiri, ya, BRI sendiri selaku lembaga keuangan mikro yang ada di desa ini. Nah, untuk di tingkat desa, ya, tingkat desa mungkin plafon kredit, ya, plafon kredit yang bisa diberikan BRI untuk pelaku-pelaku usaha di desa itu sampai sejauh mana, Pak? Kalau kita ngomong masalah UMKM, Pak Sis, ya, UMKM itu kan kalau plafon kreditnya sampai 500 juta, ya, sampai 500 juta. Termasuk KUR itu juga bisa 500 juta, cuman bukan tidak langsung kita kembali lagi tadi saya sampaikan, kita juga mempunyai analisa juga. Kalau diibaratkan itu, kalau kita sekolah dari SD, SMP, SMA ke perguruan tinggi, ataupun juga kalau misalkan dari SMP langsung ke pengen universitas, tapi kan saya yakin ada UMKM itu yang tahan banting, yang harus kita analisa lagi. Gitu. Kalau untuk plafon itu UMKM ini bisa sampai 500 juta. Iya. Nah, kalau sekarang gini, kalau menurut jenengan mana yang lebih dulu antara peningkatan kapasitas manusia dengan modal, itu mesti harus dulu mana? Kalau ngomong masalah SDM itu mau dikasih modal berapapun pasti nerima. Iya. Ya. Kalau saya lebih condong ke mohon maaf Pak Sis, bukan kapasitas tapi kapabilitas. Kemampuan, kemampuan dari teman-teman UMKM ini yang perlu kita tingkatkan terus. Kalau dia sudah mampu, badai apapun di usahanya sudah bisa dilalui, modal berapapun saya kira juga pasti gampang. Gitu. Ini kan istilahnya klise, suatu alasan klise bahwa nggak punya duit, nggak punya modal. Itu kan alasan klise, ya. Jadi masyarakat itu aduh piye duit ra ono. Artinya dengan begini kita harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Ngasih semangat dulu, Pak Sis. Yang penting semangat dulu. Jangan mikir modalnya piye. Wah, nanti terus rugi, bangkrut. Yang penting kita latih diri kita belajar diri kita untuk bisa punya kapabilitas dan kemampuan
ya untuk membuka usaha ini yang jauh lebih penting daripada uangnya. Jadi walaupun ada pihak lain yang mengatakan bahwa uang itu nomor 10 gitu. Tapi 1 sampai 9 nggak ada. Sama aja kan, balik lagi yaitu uang yang jadi nomor 1, tapi bukan seperti itu kan. Bukan ya. Artinya dari bank sendiri dalam memberikan kredit itu salah satu yang menjadi penilaian kan kemampuan usaha. Kita benar-benar hati-hati sekali, Pak. Karena di samping nanti yang kembali lagi kita mau ngasih modal berapapun bisa. Cuman kalau yang namanya kemampuan entrepreneur itu ketika dari awalnya ada aja sudah salah, ya kan nanti juga imbasnya juga ke kita. Balik lagi ke pengembaliannya ke kita juga berat juga. Jadi kapabilitas masyarakat, kapabilitas UMKM itu yang menjadi bahan kami sebagai memberikan kredit dengan prudensial banking, dengan penuh kehati-hatian. Ini yang skala prioritas kami, kemampuan untuk. Jadi kalau sekarang ini yang yang menjadi tuntutan itu teknologi IT ya. Jadi ini yang menjadi kunci yang harus dimiliki. Betul. Ya, untuk pelaku-pelaku. Tapi mungkin kayak seusia saya ini sudah nggak nyandar rasanya. Digitalisasi, Pak Sis. Ya. Kadang juga gini, Pak Sis. Sampai mungkin banyak lah anak-anak SMA, anak-anak kuliah itu yang dulu kalau mohon maaf Pak Sis sebagai orang tua pokoknya belajar sinau, tapi di luar dari pengetahuan kita bisa COD, bisa menjadi reseller, bisa memasarkan produknya orang lain. Nah ini kan juga keniscayaan yang harus kita hadapi. Perubahan perilaku. Jadi bahkan mungkin anak saya yang SMA itu juga sudah bisa mendapatkan uang ya. Mendapatkan duit dari. Bahkan mungkin yang lebih ekstrim lagi, anak-anak SD itu di era digitalisasi ini. Dengan permainan gamenya bisa menjual chip, bisa ini kan juga gimana ya kalau logika kita sudah nggak masuk akal, tapi itu benar-benar nyata ini yang kita hadapi. Kalau perubahan perilaku seperti itu kan tidak butuh modal. Terus BRI-nya nanti gimana? makanya ini yang perlu kita genjot. Digitalisasi ini kita sudah ada itu tadi stroberi kasir, pasar ID ini Pak Sis. Terus stroberi tagihan itu nanti yang akan kita masukkan ke sistem digital kita, termasuk Brimo yang produk kita yang Brimo itu saya kira sudah bisa merepresentatifkan kebutuhan masyarakat di situ. Produk-produk mulai pembayaran telepon, pembayaran air, listrik, terus BPJS, banyak sekali lah fitur-fitur kita yang ada di Brimo itu. Saya kira lebih mudah tanpa harus datang ke aku kepengen ke kantor unit, enggak. Sekarang sudah ada dalam genggaman genggaman HP. Itu anak-anak milenial ya. Iya betul Pak. Terus terang ini kayak saya rada gaptek ini, terus terang gaptek ini. Tapi mau nggak mau ya podcast ini kan juga sebuah keniscayaan. Akhirnya belajar juga ya. Oke, saya kira sudah banyak yang kita obrolkan. Mungkin Pak Marianto selaku kepala unit dari BRI mungkin ada pesan-pesan kepada masyarakat desa khususnya bagaimana dalam membangun desa dengan menggunakan dana dari lembaga keuangan yang ada saat ini. Monggo mungkin ada pesan-pesan. Ya mungkin dari kami untuk masyarakat bahwa BRI bagian dari desa dan desa juga menjadi bagian dari kami. Sinergitas antara BRI dengan desa saya kira menjadi sebuah keistimewaan ketika kita bersama-sama
bisa membangun desa itu dengan arah digitalisasi yang jelas. Dan kembali lagi kami sampaikan bahwa COVID-19 ini membawa pesan bahwa peradaban kita itu sudah berubah total. Kalau kemarin kita hanya sekedar leha-leha, sekarang ini tidak bisa. Siapa mungkin juga pesan dari Bapak Jokowi, Pak Presiden. Sekarang ini bukan negara yang kaya bisa mengalahkan negara yang miskin, bukan negara yang kuat bisa mengalahkan negara yang lemah. Tapi saat ini adalah kita yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Itu aja. Jadi ini gerak kita Pak Sis, BRI kepengen kita secara transformasi menggerakkan masyarakat desa ini lebih cepat lagi. Siapa tahu nanti ya termasuk desa kita ini, Ledok ini bisa menjadi sebuah desa yang kadang kecil tapi bisa dikenal oleh mungkin seluruh dunia Pak Sis. Apalagi Pak Sis ini ada blank on ini podcastnya ini. Wah, luar biasa. Ini istimewa sekali bagi kami Pak Sis. Jadi sarana komunikasi. Itu aja Pak Sis dari kami selaku peran BRI dalam membangun desa demi moto kami memberi makna Indonesia. Oh baik ya, wah terima kasih Pak Marianto. Demikian tadi pemirsa pesan-pesan yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Marianto. Satu yang saya catat ya, bukan yang kuat yang mengalahkan yang lemah, tetapi yang cepat yang bisa mengalahkan yang lebih lambat. Demikian Pak Marianto, sudah di akhir acara kita. Terima kasih sama-sama Pak Sis. Dari tim Blank On 5115 channel. Berterima kasih sekali Pak Marianto berkenan membagi ilmu pada kita semua, kepada para pemirsa, sehingga bisa memberikan gambaran kepada pemirsa, khususnya masyarakat desa. Ya, mari kita membangun desa kita untuk menjadi desa mandiri. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih pemirsa. Kita ketemu di pembicaraan ataupun di tema kita yang akan datang. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desa membangun.